Selamat datang di Oase Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas 5 strategi praktis untuk mengontrol penggunaan AI dalam pembelajaran. Sesuai dengan SKP 7 Menteri yang baru keluar 12 Maret 2026 kemarin, pemerintah merespon era AI generatif dengan payung hukum yang melindungi ruang digital pendidikan. Jadi sekarang kita akan membahas seperti apa yang harus dilakukan oleh guru. Jadi Bapak Ibu ataupun para pendidik, kita sudah tahu ada pembatasan penggunaan AI berdasarkan usia. Kalau PAUD hingga SMA itu dilarang menggunakan AI sebagai penjawab instan. Kemudian ada juga aturan usia di bawah 16 tahun itu dilarang menggunakan medsos. Mulai dinonaktifkan mulai tanggal 28 Maret 2026 ini. Namun untuk perguruan tinggi didorong untuk berinovasi menggunakan AI tersebut. Pertama yang kita bahas juga adalah seandainya kita pendidik atau guru, kita tidak paham atau istilahnya ada bahaya kebutaan digital di ruang kelas, maka kita selaku guru punya resiko. Yang pertama adalah gagal mendeteksi plagiarisme mesin AI. Jadi kita tidak bisa membedakan mana karya siswa yang orisinal, mana hasil copy paste dari AI. Kedua, kita juga akan kecolongan halusinasi AI. Jadi menerima tugas siswa yang berisi fakta palsu atau bias algoritma, karena guru tidak memvalidasi ulang. Kemudian juga akan mengakibatkan kita selaku guru kehilangan wibawa akademik, karena siswa menyadari bahwa mereka bisa mengelebihi sistem penilaian kelas dengan sangat mudah. Itulah beberapa bahaya kalau kita seorang pendidik tidak mengikuti perkembangan AI. Kemudian, ada pergeseran fundamental peran pendidik, yang masa lalu guru itu adalah sebagai sumber utama di dalam informasi ataupun mencari jawaban. Siswa bertanya, guru memberikan faktanya. Masa sekarang, era AI sekarang, peran guru itu bisa menjadi dua, bisa menjadi navigator dan juga detektor. Jadi kenapa begini? Karena mesin memberi jawaban ribuan jawaban ya, guru harus memvalidasi jawaban tersebut, menyaring biasnya, dan mengajarkan etika seperti apa kita menggunakan AI dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan kita untuk anak-anak. Maka mari kita bahas 5 strategi yang secara praktis untuk mengontrol penggunaan AI dalam pembelajaran. Strategi pertama itu adalah kita mencoba memodifikasi pembelajaran kita dengan menggunakan model flipped classroom. Jadi model flipped classroom ini adalah, kalau bahasa kitanya adalah pembelajaran terbalik. Jadi ketika di rumah, siswa belajar mengeksplorasi, bebas mereka mengeksplorasi. Kemudian ketika di sekolah mereka menjelaskan apa yang mereka pelajari di rumah. Misalnya sekarang bisa bisa kita menggunakan pakai notebook LM. Di sana kita buat materinya, kemudian juga ada nanti kuisnya untuk menguji pemahaman mereka. Jadi ketika di sekolah, mereka akan menjelaskan apa yang mereka pelajari atau kita kasih tugas langsung secara luring saat tatap muka di kelas, ya, dengan misalnya dengan membuat tugasnya, menulis, meringkas, dan sebagainya, apa yang mereka pelajari di rumah. Ataupun karena kita sudah mempunyai IFP ataupun panel datar interaktif, bisa juga digunakan itu ketika di sekolah setelah mereka mempelajari bahan-bahan yang kita berikan di rumah. Nah, itu namanya adalah flip classroom. Strategi kedua, kita menilai itu seharusnya adalah prosesnya, bukan hanya hasil. Jadi kalau kita minta anak membuat suatu esai, karangan atau tulisan, mereka bisa menggunakan AI. Tapi kalau kita memperhatikan prosesnya, maka mereka tidak akan bisa menggunakan AI. Maka seharusnya kita minta mereka membuat draft awalnya, kemudian ada coretan idenya, buat peta konsep, kemudian jurnal refleksi misalnya, atau debat lisan di dalam kelas. Nah, jangan kita melihat hasilnya saja. Jadi harus kita perhatikan prosesnya. Maka inilah yang dikatakan kalau kita dalam asesmen atau penilaian adalah asesmen formatif. Jadi bukan hanya menggunakan tes tulis yang hanya sekedar menjawab soal. Maka gunakanlah penilaian kita itu atau asesmen kita itu misalnya dengan pakai portofolio digital kah, atau menggunakan cara lain, pakai rubrik misalnya,
atau menggunakan, kuesioner, atau menggunakan catatan anekdot dan sebagainya yang cenderung menilai itu adalah prosesnya. Jadi yang kita pentingkan adalah proses, bukan hanya hasil. Itulah, strategi kita yang kedua. Strategi yang ketiga, kalahkan AI dengan konteks lokal dan personal. Jadi, kalau kita mau memberikan tugas kepada anak, jangan tugas secara umum, tapi buatlah tugas yang lebih khusus. Misalnya nih, kita minta anak membuat suatu laporan tentang tumpukan sampah di kantin sekolah kita minggu ini, misalnya. Kaitkan dengan teori pemanasan global, kemudian tuliskan wawancara singkatmu dengan penjaga kantin. Kalau itu yang ditanyakan ke AI, pasti mereka tidak bisa karena konteksnya adalah lokal. Tapi kalau masalahnya kita tanyakan adalah umum, misalnya jelaskan penyebabnya konsen global, maka AI bisa menjawab sebentar saja dan anak bisa membuat tugas seperti itu. Jadi, strategi ketiga ini adalah kita membuat tugas yang personal, yang konteksnya lokal, dan lebih kontekstual, sesuai dengan kehidupan anak-anak. Itu strategi ketiga. Strategi keempat, kita gunakanlah AI detektor ya sebagai pintu dialog. Jadi, kalau hasil dari tugas anak-anak itu adalah banyak lebih cenderung kepada menggunakan AI, pertama kita jangan langsung menghukum ya, atau memberi nilai nol, menuduh siswa menipu. Karena apa? Karena kita ingat alat deteksi AI memiliki kelemahan dan bisa juga salah. Jadi lakukanlah seperti ini, gunakan hasil tersebut sebagai alasan untuk membuka ruang dialog tatap muka dengan siswa. Misalnya nih, Bapak atau Ibu lihat gaya tulisan di paragraf ini sangat berbeda dari biasanya. Yuk ceritakan ke Bapak atau Ibu bagaimana Anda berpikirmu saat menulis bagian ini. Jadi kita minta klarifikasi kepada anak tersebut sehingga dia bisa menjelaskan bahwasanya mereka, misalnya nih mereka menggunakan AI, maka kita arahkan supaya jangan menggunakan AI, kita perhatikan adalah prosesnya. Ini adalah strategi yang keempat. Terus yang kelima, kanlah role model dan bangun aliansi. Jadi maksudnya di sini kita harus menjadi role model, ini maksudnya adalah tunjukkan pada siswa saat Anda menggunakan AI untuk menyusun kerangka lesson plan misalnya. Jadikan contoh bukti bahwa AI adalah alat bantu kerangka, bukan mesin mengcopy paste secara instan gitu. Kalau kita membuat perangkat, membuat soal dan sebagainya, jadi kita jadikan hanya sebagai sumber inspirasi ya, dan nanti kita kembangkan. Kemudian juga pengawasan di rumah, kita minta kepada orang tua dan keluarganya untuk mengawasi aktivitas digital sesuai dengan batasan umur ya, sesuai dengan Permen Komdiki. Kemudian pengguna yang terarah ya, kita harapkan membimbing anak agar memahami batas etika akademis dan menyadari bahaya penerapan nalar kritis pada algoritma. Inilah beberapa strategi yang bisa kita lakukan selaku pendidik untuk mengontrol penggunaan AI dalam pembelajaran. Dan namun memang batasan-batasan ini kita memang perlu membuat sesuatu ekosistem pendidikan masa depan ya. Jadi ada ketegasan regulasi, semoga nanti regulasi yang diterapkan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian juga kompetensi pendidik yang perlu dikembangkan, kemudian ada pengasuhan komunitas ya, apakah keluarga dan sebagainya. Baru nanti bisa mewujudkan apa yang diharapkan dari SKB 7 Menteri ini. Ya, masa depan pendidikan bukanlah ruang kelas tanpa mesin ya, melainkan kolaborasi harmonis antara kecerdasan mesin dan kebijaksanaan manusia. Jadi, mari jadikan AI sebagai asisten Anda sambil tetap menjadi navigator utama bagi masa depan nalar dan moral murid kita. Mudah-mudahan terwujud sesuai dengan tujuan dari SKB Geometri yang mewujudkan siswa-siswa atau murid kita adalah sebagai manusia yang utuh yang tidak dikontrol oleh AI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari Oase Pembelajaran.